Kamu sebelum pandemi COVID-19 sudah ada perguruan tinggi yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, namanya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka ini dikenal dengan layanan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Lalu, apakah dengan adanya Universitas Terbuka bisa mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, termasuk di Maluku? Untuk menjawabnya, hari ini saya akan mau ngobrol banyak terkait dengan Universitas Terbuka dan pemerataan pendidikan di Indonesia juga di Maluku. Benar, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial tentunya dari Universitas Terbuka. Kita akan berbicara banyak terkait apa itu Universitas Terbuka dan juga bagaimana peran Universitas Terbuka dalam pemerataan pendidikan di Indonesia termasuk di Maluku. Langsung saja kita sapa Tribuners. Ini pertama ada rektor atau yang mewakili, yakni Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka, ada Dr. Paken Pandiangan, Sarjana Sains dan Master Sains. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Caca, Ama. Selamat sore, para pemirsa dimanapun berada di Provinsi Maluku. Oke. Selanjutnya ini ada juga Direktur Universitas Terbuka Ambon, ada Pak Adrianto, Sarjana. Dan kami. Oke, kemudian ini ada Profesor Dr. Maximus Gorky Sembiring, Master Sains. Beliau adalah guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Selamat sore, Pak. Selamat sore juga Caca, Alma dan teman-teman mahasiswa UT khususnya dan teman-teman seluruh Provinsi Maluku. Oke, apa kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah, ya, Masih luar semangat? biasa. Masih dong. Masih. Di tepi laut begini masih semangat. Nah, jadi seperti biasa Tribuners, saat ini kita sedang live di Danau Sepa Hotel dan kalian bisa menyaksikan langsung di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Baik, kita akan ngobrol banyak seperti yang tadi sudah saya sampaikan soal Universitas Terbuka di Maluku dan bagaimana peran UT dalam pemerataan pendidikan. Oke, pertama saya ke Pak Paken dulu ya. Oke. Pak, Universitas Terbuka ini dikenal dengan layanan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Boleh dijelaskan tentang sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang diterapkan Universitas Terbuka ini seperti apa? Ya, baik, Ca, Ama, dan pemirsa. Universitas Terbuka ini merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia yang menerapkan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi kalau kita tahu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada dua pendidikan tinggi diselenggarakan. Yang pertama, sistem pendidikan diselenggarakan dengan tatap muka, kemudian yang kedua adalah diselenggarakan dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, khusus untuk UT itu memang mengambil sistem yang kedua tadi, yaitu sistem terbuka dan jarak jauh. Itu ada dua kata di situ, Caca, Alma, dan seluruh pemirsa. Terbuka dan jarak jauh. Nah, terbuka maknanya adalah seluruh warga negara Indonesia bisa masuk ke Universitas Terbuka dengan syarat mereka memiliki ijazah SLTA. Mereka mau muda, mau tua, tanpa dibatasi oleh ijazahnya, kapanpun. Yang kedua, mereka bisa mendaftar dan terbuka setiap saat masuk UT. Jadi kalau dalam pendidikan konvensional, biasanya kan hanya diterima 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau di UT, itu 2 kali dalam 1 tahun dan mereka terbuka kapan saja mereka untuk mendaftar. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan jarak jauh. Jarak jauh itu adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan kalau dikemukakan antara mahasiswa dan dosen bertemu mereka di dalam satu kelas. Tetapi sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan UT difasilitasi dengan menggunakan media. Nah, salah satu media yang digunakan itu adalah media cetak dalam bentuk buku materi pokok. Nah, itu yang konvensional. Tetapi yang kedua adalah menggunakan multimedia. Nah, biasanya seperti ini. Dengan podcast seperti ini juga bisa menggunakan radio, TV, dan internet. Nah, kurang lebih seperti itu, Caca, Alma. Berarti terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, UT menjadi naik daun karena sekolah dan juga universitas menerapkan pendidikan jarak jauh. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat semasa pandemi pada tahun 2020, ya bulan Maret kalau nggak salah itu ya, seluruh pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, itu kan tidak bisa menyelenggarakan pendidikannya dengan tatap muka. Mereka harus menyelenggarakan secara online. Ada yang online, kemudian ada juga yang online jarak jauh gitu ya. Nah, UT sebenarnya sejak berdiri didesain atau dirancang dengan sistem pendidikan jarak jauh. Nah, ketika pandemi ini hadir,
dikala perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mereka kalang kabut bagaimana cara menyelenggarakan pendidikan, tatap muka nggak boleh. Sementara untuk online dan jarak jauh mereka gagap, nggak tahu harus menyelenggarakan. Nah, UT hadir di sana. Nah, sesuai dengan instruksi Menteri bahwa UT diminta untuk menjadi fasilitator terhadap seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sistem jarak jauh. Nah, yang kita lakukan adalah, yang pertama, menggunakan namanya tutorial online. Jadi kita menggunakan media, internet. Nah, kemudian juga kita menggunakan channel radio. Nah, kalau UT itu dalam satu hari itu tiga session ya, pagi, kemudian siang, sore sampai dengan malam, itu dengan radio. Kemudian dengan UT TV. Nah, jadi dengan hadirnya COVID, di satu sisi memang menerpa seluruh dunia ya, termasuk dunia pendidikan. Tetapi UT yang sudah berpengalaman 38 tahun menyelenggarakan pendidikan terbuka jarak jauh, itu sebenarnya ini menjadi suatu momen yang menunjukkan kepada halayak bahwa pendidikan jarak jauh itu sebenarnya itu bisa efektif dilakukan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi istilahnya begitu COVID datang, seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta mendadak menjadi UT. Semuanya menjadi UT. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi bilang UT juga memfasilitasi universitas lain Ya. belajar bagaimana pendidikan jarak jauh diterapkan. Ya. Berarti peminat untuk masuk mahasiswa untuk masuk universitas terbuka juga banyak kan Ya. saat pandemi berlangsung. Iya, sangat banyak. Nah, kalau kita lihat, kalau sebelum COVID, jumlah mahasiswa UT yang mendaftar itu kurang lebih antara 60 sampai dengan 80 ribu. Tapi begitu masa COVID, mahasiswa yang masuk ke UT itu di atas 100 ribu tiap semester rata-rata. Nah, seperti itu. Jadi karena pendidikan jarak jauh yang menjadi sistem yang diterapkan, para mahasiswa kan tidak perlu datang ke kampus. Mereka bisa di rumah masing-masing, bisa di kantor, bisa di mana saja. Jadi karena begitu efektifnya pendidikan jarak jauh, maka minat mahasiswa itu menjadi makin banyak. Gitu. Oke, Pak. Nah, selanjutnya saya ke Pak Adrianto dulu. Iya. Oke. Pak, peminat masuk universitas terbuka di Maluku seperti apa dalam 2 tahun terakhir? Oh iya, terima kasih Caca. Iya, jadi dalam 2 tahun terakhir ini alhamdulillah ya, kita itu ada kecenderungan semakin meningkat ya, semakin diminati untuk khususnya di Kepulauan Maluku ya. Jadi karena mungkin jadi pertanyaan lagi kenapa begitu diminati? Karena gini, kita tahu Provinsi Maluku itu kan kepulauan ya. Nah, yang bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok di perbatasan Australia ke Timor Leste itu kan cuma UT. Dengan sistem pendidikan jarak jauh yang sudah selama 38 tahun. Sudah pasti dengan pengalaman 38 tahun itu kan sudah pasti banyak pengalaman menghadapi apalagi di tengah badai pandemi ini. Nah itu jadi kalau kita berbicara angka itu ada kecenderungan naik dan sekarang alhamdulillah mahasiswa kita itu hampir mencapai angka 2.500-an dan peminat mahasiswa kita itu udah di atas 400 orang per semester itu seperti itu gitu. Tiap tahun itu. Tiap semester, per semester, wah, tiap semester. Oke, kita ke Pak Profesor dulu, Oke. Pak. UT juga diberikan amanah untuk menaikkan angka partisipasi kasar dengan target 1 juta mahasiswa. Nah, bagaimana sih strategi yang diterapkan universitas terbuka untuk menggait calon mahasiswa khususnya dari kaum milenial? Ada 2 pendekatan umum ya, tapi termasuk utama. Yang pertama, universitas terbuka itu membangun digital learning ecosystem. Satu kaitannya dengan bagaimana menjangkau mahasiswa secara akademik, tapi di saat yang bersamaan mau merespon permintaan pemerintah supaya bisa meningkatkan angka partisipasi kasar. Kalau bisa ya bergerak ke angka 40%, karena sekarang ini kita di sekitar 32%-an gitu ya. Nah, dengan digital learning ecosystem ini, maka bukan hanya kota-kota besar atau kota-kota yang gampang dijangkau karena fasilitasnya banyak yang bisa mendapatkan manfaat, tetapi juga justru karena kita lagi ngomong di Provinsi Maluku yang faktanya memang kepulauan, maka digital learning ecosystem yang dibangun ini adalah satu wahana atau medium buat universitas terbuka untuk juga hadir di tempat-tempat yang karena karakteristiknya seperti ini, di mana tingkat geografis yang komunikasi transportasi tidak semudah di tempat lain, maka digital learning ecosystem yang kita bangun ini diharapkan bisa menjadi jalan untuk memberi akses lebih luas. Nah, kalau kita ngomong tentang akses, di satu sisi, maka secara program atau secara akademik, di baliknya itu ada selain akses, ya tentu kualitas. Nah, itu dari kita dari UT. Pada saat yang bersamaan, kita juga mengajak pemerintah daerah dan juga instansi atau institusi lain untuk mulai mempertimbangkan bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia itu tidak selalu dalam tanda petik harus tatap muka.
Walaupun ada yang memang harus tetap bukakan gitu ya. Tapi tidak selalu demikian, apalagi ketika ada pandemi global COVID yang dimana orang harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan bahkan berdoa dari rumah. Jadi dua yang kita lakukan, satu internalnya kita, satu lagi memberi pemahaman kepada sebanyak mungkin masyarakat, khususnya di Maluku ini, bahwa meskipun ada tempat apa terluar atau terdepan atau tertinggal segala macam, itu masih bisa dijangkau. Kalau ada yang bisa dijangkau berbasis digital virtual, bagus. Tapi pun kalau tidak, tadi Pak Paken sudah nyebut, ada yang namanya perguruan tinggi, pendidikan terbuka jarak jauh yang konvensional dalam tanda petik, ada bahan yang memang disiapkan bukan secara digital, tetapi secara manual. Itu yang kita sebut dengan buku materi pokok atau modul tadi. Oke, berarti ini menunjukkan kalau Universitas Terbuka berkomitmen untuk pemerataan pendidikan di Indonesia termasuk di Maluku. Iya, sebenarnya di awal itu ya, kalau di awal kita cerita, memang awalnya pemerataan, tapi kalau hanya tinggal di pemerataan, gimana kualitasnya itu pertanyaan gitu ya. Nah itu perlahan-lahan semua pihak, bukan hanya Universitas Terbuka loh. Karena Universitas Terbuka itu kan punya kemitraan dengan semua perguruan tinggi negeri di Indonesia bahkan swasta untuk berbagi sumber. Misalnya ada dosen yang bagus di Gajah Mada misalnya, atau bahkan di Unpati sini, itu dibuat menjadi modul. Nah itulah media dari istilahnya Pak Paken itu ya. Nah dari media itu yang kita sebarkan. Jadi komitmennya ini bukan dengan semua pihak. Nah ini tadi Pak Paken juga sudah bilang mendadak tadi itu. Nah itu ada COVID ini, kalau diambil itu sebagai musibah, iyalah kita terima sebagai musibah. Tapi setiap musibah itu dibaliknya ada anugerah, atau hikmah. Nah itulah barangkali yang bisa menjadi cara ya buat kita untuk mau tidak mau komitmennya itu harus ada di situ. Kalau tidak, bagaimana mau menjangkau? Jangankan nggak ada COVID gitu ya, kita aman-aman saja pun belum tentu seluruh Indonesia itu bisa dijangkau kalau bukan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPJJ atau perguruan tinggi jarak jauh. Oke, selanjutnya mungkin saya ke Pak Paken dulu nih Pak. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Prof, memang semua universitas, semua perguruan tinggi itu berkomitmen untuk pemerataan pendidikan, tapi kita belum tahu nih bagaimana mutu kualitasnya, kan? Pak, bagaimana sih pemerataan kualitas mutu di semua provinsi, khususnya di provinsi dengan sarana yang belum semaju di Indonesia bagian barat? Pak tahu lah ya Pak, di Indonesia bagian timur bagaimana, mulai dari jaringannya, listriknya. Iya betul. Jadi UT sampai dengan saat ini memiliki mahasiswa 420.000 mahasiswa. Itu yang tersebar di 37 ya provinsi sekarang yang kita ada kantor regionalnya atau PPJJ 39 dan 54 negara. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana supaya seluruh mahasiswa kita itu memiliki kualitas yang baik dan bisa dijamin kualitasnya, kan begitu pertanyaannya ya. Nah, UT itu memang sebagai pendidikan terbuka jarak jauh mendesain proses pembelajaran. Yang pertama mulai kita siapkan bahan ajar yang disebutkan Prof Oki tadi itu buku materi pokok. Itu kita siapkan sesuai dengan bidang studi masing-masing. Lalu buku ini kita wajibkan untuk mereka miliki dan langsung kita kirim ke alamat masing-masing. Jadi setiap mahasiswa UT pasti wajib memiliki bahan ajar sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Itu satu ya. Nah, lalu yang kedua, setelah seluruh mahasiswa memiliki bahan ajar, lalu masuk ke dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini, disampaikan tadi, kita berikan dua modus. Modus pertama itu adalah online, yang melalui tutorial online. Jadi nanti dalam waktu 16 minggu sebenarnya dalam satu semester ya. Jadi 8 minggu mahasiswa proses belajar mandiri dengan membaca buku yang kita sediakan. Nah, 8 minggu berikutnya kita fasilitasi mereka melalui tutorial online, melalui internet. Nah, pola kedua juga di beberapa tempat tertentu seperti Maluku yang wilayahnya kepulauan dan mungkin tidak tersedia internet. Ya, saya tahu lah. Seperti misalnya di Ora, jangankan internet, sinyal telepon aja susah. Nah, bagi mereka yang seperti itu kita fasilitasi oleh Pak Direktur dan para seluruh staf nanti yang ada di UT Ambon untuk melakukan tutorial tatap muka. Nah, nanti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah menggunakan seluruh instansi yang dimiliki pemerintah daerah sebagai tempat-tempat tutorial. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah buku dimiliki, proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, nanti di ujungnya itu adalah ada yang namanya ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini juga kita sediakan 3 modus. Ada ujiannya dengan sistem ujian online, kemudian ada ujiannya dengan sistem take home exam atau THE, dan yang ketiga
bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh internet, nanti kita sediakan mereka ujian tatap muka. Jadi sama seperti tutorial, mereka kita kumpulkan di suatu tempat tertentu, nanti lalu kita berikan ujiannya secara tertulis. Nah, kalau seluruh proses yang sampaikan tadi itu dilalui oleh seluruh mahasiswa, bukunya belajar diikuti dengan baik, kemudian ujian lulus, nah itulah kualitas yang sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi di balik ini ada dua yang biar Caca dan teman-teman lain itu tahu ya. Kalau UT itu membuat buku materi pokok, apa yang ada di Banda Aceh sampai ke Papua sana termasuk Maluku itu sama. Oke. Itu yang pertama. Di ujinya pun sama juga. Sama. Ya. Nah, kemudian di tengahnya itu mungkin bisa berbeda. Misalnya internetnya bagus, Iya. ya berarti ada plus. Tapi Pak Pakin tadi bilang bisa jadi daerah apa tadi? Ora-ora. Orang. Iya. Itu kan nggak ada internet gitu. Nah, itu ada substitusinya. Baliklah ke dalam tanda petik Konvensional. tatap ya konvensional tatap muka. Oke. Tetapi kalau tatap mukanya itu ada modulnya tidak dikembangkan seperti yang diceritakan Pak Paken, kemudian Ya. ujiannya juga tidak dirancang seperti itu, maka bisa jadi ada kesenjangan kualitas. Artinya semakin jauh dari pusat informasi, semakin rendah kualitasnya. Nah, itu sudah dijaga oleh UT. Meski demikian, tidak berarti bahwa tidak ada yang nggak bisa ditingkatkan. Selalu tetap ada bisa ditingkatkan. Ya. Nah, mudah-mudahan perlahan-lahan nanti pemerintah dengan kerjasama itu, meskipun tidak ada internetnya, tapi ada fasilitasi lain yang membuat sehingga kekurangan karena infrastruktur teknologi misalnya, itu tidak menghambat orang untuk mencapai kualitas tadi itu. Iya. Oke. Iya. Oke. Mungkin saya ke Pak Adrian dulu lagi Iya, dulu ya. boleh. Nah, kan tadi sudah di Ora, berarti kalau di mahasiswa di Universitas Terbuka yang tersebar di Maluku itu di mana saja, Pak? Oh, kita ada di 11 kabupaten kota ya, Kota Ambon, ya sampai semua daerah. Bahkan sampai ke bukan hanya di 11 kota. Kalau kita bicara kecamatan, hampir setiap kecamatan tuh ada gitu mahasiswa kita. Karena memang UT itu memang slogannya itu kan menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi yang tidak terjangkau dari universitas konvensional dan situ itu masuk. Nah, memang itu misi UT ya. Jadi untuk balik lagi ke tema tadi bahwa ini adalah penerapan pendidikan. Itu sudah berjalan tentu saja dengan proses-proses yang sudah sesuai dengan tadi dengan standar-standar yang sudah ditetapkan tadi, baik dari bahan ajar maupun dari evaluasi hasil belajarnya itu. Jadi berarti tetap dipastikan kalau misalkan internetnya di sana tidak ada, lampu listriknya tidak ada, jadi aksesnya susah, tetap ada modul yang dikirimkan, ada juga dosen-dosen dari UT di Ambon sini yang dikirimkan. Oh iya, itu memang sudah menjadi standar kita. Bahwa itu jadi tidak ada keterbatasan dan telekomunikasi. Nah, kita gantikan, kita diskusikan dengan orang yang mendatangi mahasiswa. Jadi ini mendatangi mahasiswa, gitu ya. Jadi berbeda. Nah, ini agak berbeda dengan kampus lain ya. Jadi ini harus Caca dengan teman-teman juga harus tahu bahwa sekarang ini UT lah yang mendatangi mahasiswa. Jadi beda dengan konvensional, mungkin harus ke Ambon kan. Jadi mahasiswanya ke kampus kan gitu ya. Enggak, kita yang datangi mahasiswa melalui apa? Modul. Melalui apa? Mungkin pembelajaran online. Melalui ajar tadi. Begitu, Ca. Oke. Nah, sebelum lanjut nih untuk Tribuners yang mau bertanya soal Universitas Terbuka, boleh langsung komen di Facebook dan juga YouTube. Nanti akan saya tanyakan langsung ya ke Pak bertiga yang sudah ada di sini yang bisa menjelaskan lebih lengkap nih ke Tribuners. Oke, saya lanjut dulu ke mungkin ke Pak Profesor dulu ya. Ya, Ya. silakan. Prof, kalau selama proses belajar mengajar lah, adakah kendala yang dihadapi ketika mengajar mahasiswa, apalagi di daerah Maluku yang memang notabene-nya kepulauan? Tergantung tempatnya sebenarnya ya. Di tempat yang katakanlah sarana telekomunikasinya tidak sekuat di tempat katakan seperti di kota Anda dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota lain di Maluku, itu kita sadari itu gitu. Sehingga kita akan tahu akan ada kemungkinan atau potensi menghambat proses yang mengganggu kualitas pada akhirnya. Nah, jadi di Universitas Terbuka itu, meskipun kita nyebutnya itu perguruan tinggi jarak jauh yang berbasis digital, virtual atau apa, kita tetap sadar bahwa ada yang entah karena apa, belum tentu terjangkau dengan cara itu. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya ada teman-teman dari daerah tertentu yang sarana prasarana yang kurang baik, belum sebaik katakan di kota Ambon misalnya gitu, itu ada modus lain atau ada medium atau ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Nah, itu sudah kita tahu. Tetapi kita juga punya cara yang lain juga, misalnya apakah namanya seminar barangkali atau pengayaan atau apa segala macam, itu bisa kita titip di satu webnya UT, misalnya www.ut.ac.id. Kalau teman-teman guru bisa kenal itu yang namanya Guru Pinter Online atau UT TV atau UT Radio. Nah, sehingga
katakan suatu ketika ada mahasiswa di tempat tertentu, entah karena apa nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya internet. Tapi bisa jadi dia pergi ke satu tempat di mana gitu, ada gawainya, ada kuotanya segala macam, itu bisa dimanfaatkan di situ. Tapi bener, ada kecurigaan. Loh, berarti agak kurang dong dibandingkan dengan orang yang lengkap segala macamnya. Iya, tetapi manfaatkanlah pembelajaran pendekatan lain tadi itu yang tatap muka atau konvensional PTJJ kita sebut tadi itu semaksimal mungkin. Nah, untuk daerah-daerah tertentu, kalau zaman dulu itu kita menyebutnya ada tutorial blog, ada semi blog, ada tutorial yang biasa gitu. Nah, yang namanya blog itu misalnya, ini katakan di Maluku ya, pesawat katakan nggak ada mau ke sana. Kemudian ada naik kapal juga belum tentu hari Senin berangkat, Selasa pulang kan belum tentu, bisa jadi minggu depannya. Itu biasanya yang bertemunya 8 kali, kalau Pak Ken tadi bilang 8 kali misalnya begitu, ada serial 8 kali. Orang ini berangkat cukup 2 kali ke sana, tapi 4 hari, 4 siklus tinggal di sana, apalah sehari-hari atau sehari libur dulu dan sebagainya. Jadi si tutornya jangan pulang dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya dia bisa pulang balik, misalnya dari sini katakan mana yang dekat 1 jam mobil misalnya, nah itu boleh pulang balik begitu. Jadi sudah ada di dalam trennya kita. Nah, oleh sebab itu mahasiswa juga harus siap dan tahu seandainya tinggal di satu tempat yang memang sarana prasarana untuk telekomunikasinya itu belum sememadai di tempat yang lain. Oke, selanjutnya saya ke Pak Direktur ya Pak. Iya. Sejauh ini apa saja upaya yang telah dilakukan Universitas Terbuka Ambon untuk menjangkau semua masyarakat di Maluku? Oh ya, untuk menjangkau masyarakat kita berbagai modus ya kita gunakan ya, terutama karena kita tahu itu kan daerah-daerah itu kadang-kadang kan ada tantangannya dua tuh di Kepulauan Maluku ya. Yang pertama jarak, itu udah pasti ya, jauh. Nah begitu jauh juga begitu kita sampai sana, itu komunikasi juga sering terputus. Kan begitu, jadi kita yang pertama untuk menjaga itu kita tetap menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu kita berbagai media, baik dari IG, Facebook, dan lain-lain. Karena kita berdasarkan buat survei juga, kita itu umum ya, masyarakat di Kepulauan Maluku itu mereka sudah mengenal Facebook dan mengenal IG. Nah itu kita dari sana, kita dari sharing informasi. Kemudian sudah jadi mahasiswa kita sharing jadwal, apa itu jadwal tutorial, jadwal apa gitu ya. Nah yang kedua kita juga ada semacam perwakilan itu di daerah-daerah yang ada di Provinsi Maluku, Kapkom di Provinsi Kepulauan Maluku gitu ya. Ada di Masohi, ada di Somlaki, di Tual, di mana-mana yang ada di sebelah kawah itu. Nah ini gunanya untuk apa? Karena perpanjangan tangan UT Ambon. Kita kan nggak mungkin juga sampai ke sana harus datang gitu tiap minggu ya, memantau atau mensosialisasikan atau menginformasikan. Nah, kita ada semacam perwakilan-perwakilan yang kita kenal itu sebagai pengurus. Jadi misalnya pengurus di Masohi, pengurus di Tua, pengurus di Somlaki. Nah ini akan membantu kita untuk menyebarkan informasi, membantu dalam proses pembelajaran, sampai juga membantu dalam proses evaluasi dari hasil belajar nanti. Nah itu, jadi kita semuanya kita ada di Pengurus semua yang itu. disampaikan Pak Adrian itu kita nyebutnya pengurus kelompok Belajar, belajar. Itu maksudnya mereka sekaligus mengajar atau menyampaikan modul-modul yang dikirim itu atau bagaimana? Memberikan pelayanan, memberikan modul, membagi informasi, membagi jadwal tutorial, mengingatkan mahasiswa. Jadi semacam apa kita bilang ya? Kalau dibilang perwakilan. Iya, perwakilan. Jadi saya misalnya pengurus Kota Ambon. Nah, saya yang akan membagi informasi ke teman-teman mahasiswa di Kota Ambon gitu loh. Ya, Gitu. jadi sebagai tambahan bahkan kantor Pokjar yang disampaikan Pak Direktur tadi itu kan ada di 11 kabupaten Iya, kota di 11 sini kota, ya. Jadi ya. tiap kabupaten ada satu Pokjarnya dan ada kantor sekretariatnya. Jadi mahasiswa maupun calon mahasiswa ingin menjadi mahasiswa UT nggak perlu datang ke UT Ambon. Cukup mereka datang ke kantor Pokjar itu dan mereka di sana melakukan registrasi. Nah, nanti pengurus Pokjar itu nanti akan mengurus seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan ke UT Ambon. Gitu. Makin orang begitu kan sudah mahal sulit lagi kan. Betul. Iya, belum di kapal kena badai lagi kan itu. Nah, itu yang kasus. Wah, ada ombak balik lagi kan. Oke, berarti ini berarti untuk memastikan kalau Universitas Terbuka ini memungkinkan kita semua belajar di mana saja, kapan. Oh iya, pasti. Dan 24 jam. 24 jam gitu. 24 jam. Gitu. Nah Pak, ini juga nih ada banyak yang beranggapan begini, saat kita masuk kuliah di UT itu sangat gampang sekali, tapi lulusnya itu lama. Itu betul atau bagaimana Pak? Mungkin ada dari Pak bertiga yang mau kasih Fakta tanggapan. atau mitos gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya zaman dulu. Jadi terutama untuk 3 tahun terakhir ini sudah jarak. Kalau dulu kan IP mahasiswa UT itu bisa dikatakan tuh ya 2, lah dan sebagian ada yang 1. Tapi coba kita lihat
3 tahun terakhir. Iya. Ya, IP mereka itu rata-rata di atas 3. Bahkan sebagian besar ada 3,5. Dan kalau kita lihat, itu dari sisi nilai ya. Kemudian kita lihat dari sisi lama waktu pendidikan. Kalau dulu mereka bisa sampai 8-10 tahun. Nah, kalau sekarang kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun pun mereka sudah lulus. Iya. Jadi, yang disebut nilai susah di UT, apakah itu fakta atau mitos? Nah, sekarang sudah enggak lagi. Berbantaian. Berarti. Iya, Nah, itu itu mitos. hanya mitos Oke. saja. Sekarang sudah enggak lagi. Oke. Tapi biasanya, Ya. biasanya, Ya. meskipun cuma 2 orang yang lama lulusnya, yang didengar yang itu. gitu. Iya. Karena memang kalau apa ya, kan saya sebelum wawancara juga sempat survei dulu, cari tahu dulu. Banyak yang emang ada banyak yang teman kalau kuliah di UT mungkin masuknya gampang, tapi setelah itu juga. Kalau diambil dari segi konsepsinya, Ya. sebenarnya itu sepanjang orang itu tahu itu apa itu falsafah pendidikan jarak jauh, pembelajaran orang dewasa, itu kan kemandirian. Hmm. Meskipun tatap muka, kalau dia nggak mandiri juga, sebenarnya lama Iya. juga lulusnya kan Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita gelorakan itu adalah prinsip-prinsip dasar bagaimana pembelajaran terbuka jarak jauh itu dilaksanakan. Kalau teman-teman mahasiswa atau masyarakat yang mau masuk UT itu tahu itu sebenarnya setengah kesukaran itu sudah bisa diatasi. Karena apa? Kalau kita misalnya katakan kuliah tatap muka, kita terlambat, ada meeting kan? Iya. Atau nggak bayar, misalnya, terlambat bayar nih, bayar. Atau jam 8 besok kita ujiannya gitu. Nah, kalau kita tidak punya tingkat kemandirian yang bagus di dalam pendidikan terbuka jarak jauh, itu kita bablas tuh nggak ngingetin Iya, gitu benar loh. juga. Nah, jadi kayaknya itu apakah karena pandemi atau bukan, atau teknologi yang sudah makin baik itu membuat kesadaran baru bukan hanya bagi UT dan juga bagi semua pihak, bahwa sebenarnya belajar itu satu hal, tapi bagaimana cara belajarnya, menghadapi pembelajarannya, itu ada hal lain yang juga yang kita Jadi Pak Paken tadi bilang itu kan dari segi IP dan masa studi, Iya. itu sekarang udah signifikan itu. Iya. Kalau dulu misalnya rata-rata nasional kita kan 2,27. Iya. 2,27 itu lulus tapi belum dianggap sebagai prestasi yang menjanjikan. Karena kadang-kadang ada perguruan tinggi lain, bukan perguruan tinggi sebenarnya, kantor lain, kantor-kantor yang mau menerima pegawai yang kalau IPK-nya 275 misalnya begitu. Iya. Itu kan jadi masalah. Nah, biasanya semakin kecil IPK semesternya, itu menandakan bahwa masa studinya kan terlalu panjang. Nah, kalau dia bisa di 3, itu biasanya kalau dia dalam S1 8 semester, biasanya cukup selesai 8 semester. Nanti kadang-kadang teman-teman masyarakat juga bisa buka di webnya kita, UT ACID, itu dilihat misalnya, berita wisuda. Ada kemarin yang saya hadiri itu di Purwokerto, dari 677 yang ujian, yang lulus, misalnya begitu, itu 134 itu IP-nya itu berkumpul di antara 3,4. Bahkan ada yang puluhan yang tunggal. Besok juga di situ akan wisuda akan memberitahu Iya. siapa yang seperti itu banyaknya Ya, gitu. banyak. Oke, jadi memang benar sih besok kan juga ada wisuda daerah. Wisuda ya, daerah, Artinya betul. itu Di sini tetap di Dinas Sipa Hotel itu diikuti oleh berapa wisudawan, Pak? 200. 200. Iya. Semuanya hadir pada Semuanya hadir. Semuanya hadir. Itu yang dari 11 kabupaten 11 kota tadi itu. kabupaten kota. Jadi dari semua wisudawan 200 lebih itu ada juga semua kabupaten kota yang di Maluku. Iya, semuanya. iya. Dari semua fakultas. Iya. Semua fakultas dari 11 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Maluku. Tapi Nah, itu. didominasi lulusannya kali ini oleh teman-teman dari FKIP, guru ya? Iya, guru. Guru ya. Ya. Oke, kebanyakan juga yang memang statusnya guru. Nah, Iya. kebetulan ini sudah Iya. diungkit banyak yang kuliah di UT itu kan ada tadi yang mau wisuda besok banyak guru-guru. Ini Pak banyak juga nih yang bertanya-tanya. Apakah memang orang yang bisa kuliah di UT itu hanya orang yang bekerja saja atau ibu guru, pak guru saja yang boleh berkuliah di UT, sedangkan siswa yang baru lulus SMA tidak bisa berkuliah di UT? Enggak, semuanya bisa. Sebetulnya kan yang namanya universitas kan justru itu tidak memberikan batasan. Ibu rumah tangga boleh. Tahun berapapun ijazahnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Lembaga tadi, mau tahun 70 kayak tahun 80, ya kalau mau masuk itu ya masuk aja. Gitu loh. Apakah ya sudah bekerja atau belum bekerja? Nah itu silakan masuk aja. Kita tidak yang terbuka tadi itu. Tidak melihat tahun sarjana, tahun kelulusannya, umurnya berapa. Pulaunya Nah itu, di mana. pulaunya di mana. Ya. Ah, ini. Iya. Ya. Dan yang paling penting lagi yang tadi itu, mereka nggak perlu tes, khususnya untuk program diploma dan sarjana ya. Tapi kalau untuk S2 dan S3 memang mereka Iya. melalui seleksi. Karena proses pembelajarannya juga beda. S2, S3 itu kan beda proses pembelajarannya. Betul.
Kalau tadi orang untuk S1 dulu nih Pak, Iya. mungkin juga Iya. ini juga untuk pengetahuannya Tribuners, Iya. mungkin ada yang berminat masuk di UT. Pak tadi ada bilang besok ada beberapa wisudawan dari fakultas-fakultas. Iya. Nah di UT ini ada fakultas apa saja, jurusan apa saja nih yang Iya. bisa apa ya, mahasiswa mau berkuliah di UT pasti kan penasaran tuh jurusannya apa saja, ada fakultas apa saja. Gimana Pak Monggo, Ketua? monggo, Ya, silakan. oh boleh saya. Ya. Iya, jadi kita tuh ada fakultas sains dan teknologi itu ada banyak ya sebetulnya ada di situ ada matematika, fisika, biologi, wilayah ya pengembangan wilayah tata kota, kemudian ada statistika juga, ya gitu. Kemudian ada FE ya Fakultas Ekonomi itu ada manajemen, akuntansi, ISP, ekonomi pembangunan, ada syariah, ada pariwisata, pariwisata ada, iya pariwisata juga ada. Itu. Kemudian ada yang di FKIP, ada pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, bahasa Indonesia, pendidikan PPKN, ya. Kemudian FST, PGSD, PGSD PAUD. Nah, kemudian Pendidikan ada ekonomi, pendidikan PKN. ekonomi, ya PPKN lagi Ada ya. satu yang agak, ini teman-teman barangkali Iya, menarik boleh, ini. Iya. Teknologi pendidikan. Teknologi TP, ya. itu keren. Keren tuh. Bisa jadi kayak kaca gini nih, kayak gini lah buat Oke, jadi Terakhir, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik. Nah, ini ada ilmu pemerintahan, administrasi negara, pajak, kemudian apa lagi? Niaga, sosiologi, perpustakaan. Nah, kearsipan. Kemudian ada program pasca sarjana, S2, doktoral, ya. ada. Sekarang doktoral itu dokter masih ilmu manajemen ya, Manajemen ilmu sama manajemen, administrasi administrasi publik. Nah, kemudian ada kalau yang pasca sarjana S2-nya itu ada magister manajemen, magister administrasi publik, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan dasar. pendidikan dasar, perikanan. perikanan. Nah, itu. Jadi semuanya lengkap dan memang ada banyak yang hubungannya dengan Maluku yang memang kepulauan. Jadi Iya. bisa perikanan, bisa pariwisata juga bisa. Iya. Nah, tapi Pak ini juga pasti yang banyak bertanya-tanya. Kan kebanyakan mahasiswa ini ya ada banyak yang bekerja, Pak guru, ibu guru atau mungkin ada juga yang wira swasta. Ya. Nah, kalau kan kuliahnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Dirta tadi kalau ada juga yang memang berkuliah tidak seperti dulu yang memang selesainya lama. Iya. Tapi apakah kalau misalnya ketika mahasiswa itu sibuk, lalu mereka tidak sempat kuliah, lalu kuliahnya lama, apakah mereka langsung di drop out seperti perguruan tinggi lainnya begitu? Kalau di UT itu kan tidak mengenal drop out. Tidak ada drop Ah. out. Enggak ada. Oke. Orang itu berhenti kuliah paling tidak karena 3 hal ya. Ya. Dia yang menyatakan berhenti, atau dia memang sudah lulus, atau misalnya sudah meninggal dunia. Itu yang Iya. jadi tidak ada yang namanya drop out. Nah, kemudian nanti orang bertanya, loh, gimana kalau dia lulusnya itu 30 tahun? Di satu sisi tadi kan menjangkau tak terjangkau. Iya. Tapi ada satu lagi yang track lain yang menurut saya juga itu bagus dan relevan untuk menjawab ini adalah Universitas Terbuka itu making higher education open to all. Membuka akses pendidikan tinggi bagi semua. Nah, kemudian pada saat yang sama kan ada orang itu sibuk ya. Sehingga nggak bisa mengambil 18 atau 20 SKS per semester. Iya. Dia bisanya cuma 3 SKS per semester. Nah, semakin banyak mata kuliah diambil dan semakin banyak yang lulus pada semester yang berjalan, semakin cepat lulusnya. Tapi ada juga kalau dia mengambil sedikit, tentu dia nanti lulusnya itu menjadi lebih panjang waktunya.